Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak lupa salam dan salawat mari kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para saudara-saudara dan sahabat-sahabat, hingga kita insya Allah di hari akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang penulis dari Inggris yang sangat terkenal yang bernama Karen Armstrong, pernah ditanya, beliau kebetulan seorang pengarang buku, ya, satu-satunya pengarang buku yang kebetulan non-muslim, tentang Nabi Muhammad, the prophet of Muhammad. Beliau ditanya tentang apa saja yang menjadi daya tarik Islam di mata orang-orang non-Islam. Ini mungkin yang akan kita angkat menjadi tema pada kesempatan kita hari ini, yang insya Allah ini bisa menjadi suatu hal yang bisa kita pegang. Kalau bapak-bapak yang sudah biasa bekerja di dalam bidang perencanaan, biasanya ada yang sebut sebagai SWOT analysis. Ada strong, ada weakness, ada opportunity, dan ada threat. Ketika kita mau melakukan kompetisi, biasanya kita melakukan itu. Strong kita di mana, weakness kita di mana, opportunity dan threat kita di mana. Ketika kita mengetahui di mana strong kita, maka kita harus menjaga itu. Ketika kita mengetahui di mana weakness kita, maka kita harus memperbaiki itu. Ketika kita tahu di mana threat dan opportunity kita, maka kita harus mengejar itu. Oleh sebab itulah, hari ini kita akan membicarakan di mana strongnya Islam di luar masyarakat sana. Jadi bagaimana Ken Armstrong memberikan dua hal, apa yang paling menarik dari Islam dilihat dari orang-orang non-Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sesuatu hal yang menarik, karena yang pertama yang disebutkan oleh Ken Armstrong, bahwa Islam ini adalah sebuah agama yang syarat akan knowledge, syarat akan science, dan bahkan di ayat pertamanya pada saat turun itu disebut sebagai Iqra, membaca. Artinya fungsi literasi di dalam umat Islam itu harus tinggi. Sekarang kalau kita melihat fungsi literasi itu yang paling tinggi itu ada di negara-negara Eropa. Meski yang kedua yang tidak banyak dipublikasikan itu ada di daerah Palestina. Mereka memiliki fungsi literasi yang sangat tinggi. Kalau mereka tidak memiliki fungsi literasi yang tinggi, maka bangsa Palestina sekarang sudah nggak ada, karena digempur setiap hari oleh Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ken Armstrong menyebutkan bahwa literasi di dalam Islam tidak hanya Iqra, tetapi Bismi Rabbik, membaca dengan mentautkan pada Tuhannya, sehingga mereka nggak akan baca-baca hal-hal yang nggak penting, nggak akan membaca hal-hal yang tidak akan meningkatkan keimanan, nggak akan membaca hal-hal yang justru akan membuat kriminalitas. Ini hebatnya. Oleh sebab itu seorang penulis dari Universitas Leiden Belanda bernama A.J. Wesning, dia pernah menulis sebuah kitab hadis, indeks hadis, yang mana indeks hadis ini dipakai bahkan sampai sekarang oleh pesantren-pesantren di Indonesia. Padahal A.J. Wesning ini bukanlah juga seorang muslim. Kitabnya namanya Al-Mu'jam Al-Faras. Mungkin bagi bapak-bapak yang sudah pernah di pesantren-pesantren di daerah Kediri dan sebagainya, mungkin sudah sangat mengenal kitab ini. Itu yang membuat adalah A.J. Wesning, seorang lulusan dari Universitas Leiden Belanda. Sekedar informasi, Universitas Leiden Belanda ini adalah universitas di mana Snow Guru-Gronya yang menghancurkan Aceh itu sekolah di situ.
Tetapi hebatnya, kitab ini begitu bapak-bapak melihat indeks hadis, ketika melihat takwa, oh takwa itu ada di hadis Bukhari nomor segini, ada di hadis Nasai nomor segini, itu jelas. Nah, suatu hari terjadi kongres umat Islam di Mesir untuk melihat apakah A.J. Wesning ini memiliki tendensi tertentu ketika membuat buku ini. Ketika dilihat, ternyata tidak ada kesalahan dan tidak teridentifikasi adanya sesuatu kesalahan di dalam buku itu. Akhirnya A.J. Wesning dipanggil di Kairo. Pada saat itu terjadilah semacam interview dengan beliau. Apa motivasi Anda, Mr. A.J. Wesning, ketika membuat kitab ini? Ternyata beliau mengatakan, ketika saya ingin melihat Islam dari luar, maka satu-satunya yang ingin dilakukan adalah melihat kelemahannya di mana. Kalau kita bertemu lawan, satu-satunya kita harus melihat weakness dia ada di mana, kelemahannya ada di mana. Dan ketika kita melihat, katanya A.J. Wesning, Quran, maka ternyata Quran itu margin of error-nya itu 0, hampir tidak ada kesalahan. Kemudian masuklah saya ke dalam hadis, karena hadis ini merupakan ucapan, perkataan, perbuatan Rasulullah, yang Rasulullah sendiri adalah manusia. Ini mungkin di sini ada errornya di sini. Maka saya coba memasukkan hal-hal tersebut ke dalam indeks hadis saya, sambil saya mencari di mana ini. Ternyata beliau melihat salah satu hadis yang ini membuat beliau tersungkur karena terkejut, yaitu ketika Rasulullah memberikan briefing kepada new governor untuk Yaman. Briefing itu disampaikan kepada Mu'az bin Jabal. Apa yang disampaikan Rasulullah? Mu'az, ketika engkau nanti di Yaman sebagai seorang pemimpin, maka yassiru tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Basiru walatunafiru, senangkan, jangan dibuat sedih. A.J. Wesning ketika melihat ini, mungkin kita sekarang berpikir apa istimewanya hadis ini. Tetapi ternyata setelah diteliti, A.J. Wesning melihat di zaman Rasulullah itu, Eropa itu masih di dalam dark age, masih di dalam zaman kegelapan. Tetapi Romawi itu sudah menerapkan sistem yang sama sekali menggunakan sistem pungli di dalam pemerintahannya. Sedikit-sedikit pungli, sedikit-sedikit pungli. Sedangkan Rasulullah di zaman itu ternyata sudah mengajarkan good corporate governance. Bagaimana Anda mudahkan rakyat Anda. Anda jangan persulit rakyat Anda. Ya. Bahkan beberapa Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan ada beberapa hal yang tidak boleh dipersulit oleh pemerintah. Salah satunya adalah pendidikan, salah satunya adalah sistem pemerintahan, salah satunya adalah sembako. Di dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan ada beberapa hal apa yang harus diyasiru walatu asir, apa yang harus dipermudah, nggak boleh dipersulit. Ini luar biasa sekali. Artinya di situ A.J. Wesning melihat Rasulullah sudah menyampaikan sesuatu yang luar biasa di zamannya. Dan memang Islam selalu leading, Pak, di zamannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita melihat bagaimana knowledge di dalam Islam ini banyak menjadikan pattern, banyak menjadikan kiblat bagi dunia-dunia luar, walaupun mereka tidak akan memberikan statement tersebut. Karena mereka ketika memberikan statement tersebut akan susah untuk memberikan statement Islamofobia kepada kita. Makanya kalau kita melihat bagaimana pandemi ini banyak sekali diambil dari hadis-hadis dan diambil dari bagaimana para sahabat mengatasi krisis pandemi virus. Jadi bagaimana social distancing itu sudah dicontohkan oleh Amr bin As. Bagaimana namanya cuci tangan dan lain sebagainya itu sudah diperintahkan di dalam wudu. Bagaimana cara memberikan sedekah atau yang sekarang disebut jaring pengaman sosial, ya. Dalam hadis ada bahwa sedekah itu mengatasi huru-hara.
Ketika orang sudah dipisahkan di tempat-tempat yang jauh, maka mereka tidak memiliki mata pencarian. Maka apa yang dilakukan? Berilah sedekah. Orang yang bisa berikan sedekah. Nah, saat ini diimplementasikan menjadi JPS itu, jaring pengaman sosial. Jadi sebetulnya teori-teori Islam ini sudah, Masya Allah, sudah luar biasa Bapak-Bapak. Makanya kita tidak boleh minder ketika berhadapan dengan orang-orang di luar. Ini kita belum bercerita mengenai bagaimana ketika Andalusia diambilin semua buku-bukunya ya. Di masa itu Eropa di dalam masa kegelapan. Ya, kenapa mereka mengatakan kami berada di dalam masa kegelapan? Karena saat itu umat Islam di dalam masa keemasan. Di dalam Abbasiyah, di dalam Umayyah itu umat Islam itu sangat menjadi golden age, sehingga mereka mengatakan zaman kami zaman dark age. Bapak kalau pernah melihat bahwa di Prancis itu ada parfum namanya Eau de Toilette, itu menunjukkan keterbelakangan Prancis pada saat itu. Bagaimana tidak? Orang saat itu kita sudah belajar toharoh, tetapi orang-orang Prancis saat itu mereka mohon maaf masih melakukan buang air itu di dalam kamarnya sendiri. Supaya tidak bau, maka disemprot. Makanya disebut parfum itu Eau de Toilette. Parfum yang menggantikan fungsi toilet. Sekarang jadi merek yang luar biasa, padahal itu sebetulnya justru menunjukkan zaman keterbelakangannya Eropa. Makanya Islam itu sudah sangat leading di saat itu. Belum lagi kita berbicara mengenai masalah ekonomi Islam. Bagaimana ekonomi Islam sangat menghindari ekonomi ribawi. Hati-hati Bapak-Bapak bahwa kita pada saat ini mungkin Indonesia kenapa menjadi negara yang mayoritas Islam, tetapi kenapa begitu kita berdoa kok sepertinya pertolongan itu tidak kunjung datang. Jangan-jangan ada yang salah Bapak-Bapak. Di antara kita masih melakukan tindakan riba. Riba adalah memberikan deklarasi jelas peperangan kita dengan Allah dan Rasulnya. Makanya apabila kita melakukan riba, masihkah kita harus berharap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita sudah memberikan statement bahwa kami memerangi Allah dan Rasulnya. Karena riba itu jelas berbahaya bagi umat Islam mestinya. Bank-bank itu mestinya nggak akan bergerak kalau di negara muslim, mestinya. Tetapi ternyata kita sendiri harus introspeksi bahwa kita sendiri masih mengikuti aliran-aliran tersebut. Apa salahnya kalau kita kontrak rumah daripada kita beli rumah tetapi riba? Karena kontrak beli rumah karena riba, pertanggungjawabannya besar. Tetapi kalau ngontrak di dunia, nggak ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi kita tinggal memilih. Apakah kita mau memilih dunia kita atau kita mau memilih akhirat kita? Itu pilihan pada manusia masing-masing. Kemudian di dalam sistem hukum Islam luar biasa. Islam juga menerapkan hukum yang meminimais proses peradilan. Proses peradilan dalam Islam sangat tidak berbelit. Kalau proses zaman sekarang berbelit, perlu pengacara, nanti bisa naik sini PT UN, naik lagi, bisa lama sekali. Biayanya juga luar biasa. Tetapi dalam Islam proses itu tidak lama. Tetapi hasil hukumannya dalam Islam menjerakan. Sedangkan dalam proses yang biasa dilakukan secara konvensional, prosesnya lama tetapi hukumannya tidak menjerakan. Berapa banyak orang yang keluar dari penjara malah justru pinter, belajar dari orang yang dalam penjara. Orang Islam nggak perlu. Ada orang mencuri, ketahuan mencuri, diputuskan Anda mencuri, ada saksi, langsung dibawa ke rumah sakit Cinere, dipotong, dibius, dipotong, lepaskan. Nggak perlu penjara, nggak perlu orang negara ngasih makan narapidana, tetapi dia sudah jera karena seumur hidup dia tidak akan memiliki tangan dan seumur hidup orang akan mengatakan jangan-jangan ini pernah mencuri. Masya Allah. Inilah yang perlu kita pahami semua, bahwa hukum Islam pun sudah menunjukkan seperti itu. Belum lagi dari sistem kesehatan Islam. Sistem kesehatan Islam adalah sistem kesehatan yang sangat mengutamakan preventif, bukan emergensi. Kalau di dalam sistem konvensional, kita menerapkan sistem emergensi. Ketika sakit parah ke ICU, dikasih macam-macam. Akhirnya apa Pak? Ketika kita masuk ke dalam sistem emergensi, maka berapapun apapun yang dimasukkan dokter kita bayar. Karena konsepnya kesehatan konvensional ada konsep emergensi. Tunggu sakit dulu. Sedangkan dalam konsep Atibun Nabawi, konsepnya adalah preventif.
Ayo makan habatus saudah, meski itu setiap hari, meski itu tidak sakit. Preventif. Nah, nanti akan berhubungan dengan sistem asuransinya. Di dalam sistem asuransi konvensional, semua premi yang kita berikan, premi kesehatan misalnya, dan kita nggak klaim, maka itu akan menjadi milik dari perusahaan asuransi. Berbeda dengan asuransi Islam. Ketika kita sehat, maka sebahagian besar premi akan dikembalikan kepada nasabah. Bahkan saya punya teman di, mohon maaf, salah satu perusahaan asuransi yang ada di Mampang, asuransi Islam, ya, yang inisialnya T depannya, itu beliau mengatakan, Mas, ternyata di asuransi kami ini lebih banyak sekali orang Chinese yang menjadi nasabah. Loh, saya tanya, apakah mereka seorang muslim? Bukan. Tetapi mereka melihat besarnya keuntungan di dalam asuransi Islam dibanding asuransi biasa. Ya, sehingga mereka banyak lari ke situ. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu pula dengan knowledge terkait dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu prinsipnya adalah amal usaha, bukan industrialisasi. Ketika prinsip pendidikan itu industrialisasi, maka yang terjadi adalah pasang tarif gede-gedean. Sekolah baru saja sudah pasang tarif besar-besaran. Bahkan sekolah Islam sekarang juga banyak yang terjebak dengan kondisi seperti itu. Berapa banyak, mohon maaf, sekolah-sekolah yang depannya menggunakan al gitu. Itu pun sekarang sudah banyak yang harganya sudah tidak terjangkau oleh orang Islam itu sendiri. Sedangkan prinsip-prinsip yang dilakukan, ya, mungkin mohon maaf, salah satu sekolah-sekolah yang baik itu kemungkinan yang bisa kita nilai itu adalah sekolah-sekolah di Muhammadiyah. Karena mereka menggunakan prinsip amal dan usaha. Mereka melakukan cross subsidi. Sekolahan bukan menjadi suatu ajang mencari duit. Kalau mencari duit, ya nanti di universitasnya, atau di PKU. PKU itu rumah sakitnya, atau di yang tempat lain. Tetapi sekolah itu adalah amal dan usaha. Ada usaha, profit taking, dan ada amal, ya, charity. Itulah yang dilihat bahwa sistem pendidikan Islam itu adalah pendidikan sistemnya amal usaha. Belum lagi nanti dari sistem politik Islam, di mana politik Islam itu mengedepankan majelis syuro. Jadi mestinya majelis permusyawaratan rakyat itu syar'i. Jadi mereka memilih orang-orang terbaik di Indonesia. Ambillah 3 orang yang terbaik, akhlaknya bagus, sistem pemikirannya bagus, orangnya bersih. Baru nanti setelah disaring 3 orang, masyarakat boleh melakukan pemilu secara terbuka. Siapapun yang terpilih itu pasti orang yang terbaik di bangsa ini, karena sudah disaring 3 orang dulu. Tetapi dengan sistem multipartai, ya itu tentu saja terjadi, ya tergantung siapa yang diajukan oleh partai tersebut. Sedangkan di dalam Islam itu yang didepankan adalah sistem majelis syuro. Ya, ini mungkin ada di beberapa partai-partai Islam yang mungkin masih menggunakan sistem majelis syuro. Itu yang pertama, knowledge. Kemudian yang kedua, yang menjadi daya tarik Islam oleh orang-orang non-Islam itu adalah etik. Itu katanya Karen Armstrong. Etik itu adalah akhlak. Suatu hari Abu Bakar, ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar mengunjungi Aisyah, anak beliau, yang pernah menjadi istrinya Rasulullah. Ya Aisyah, kalau dihitung-hitung berapakah jumlah atau apa sih amalan suamimu, artinya amalan Rasulullah, yang belum bapak lakukan? Apa kata Aisyah? Hampir semua sudah ya bapak, kecuali 1. Ya, beberapa ulama mengatakan bahwa total amalan sunnah itu ada 8.888, dan Abu Bakar menjalankan 8.887 amalan. Nah, ketika 1 itu belum, apa itu ya Aisyah? Ya ayahku, sesungguhnya suamiku dulu sering memberi makan orang Yahudi di pinggir pasar, yang kita sering lah ya ceritanya. Akhirnya secara umum, secara cepat, bahwa Abu Bakar akhirnya ketahuan bahwa Abu Bakar ini bukan orang yang selama ini memberi makan, dan orang Yahudi tersebut tahu, dan Abu Bakar mengakui bahwa ya memang saya bukan Rasulullah, dan akhirnya Yahudi tersebut menangis dan masuk Islam. Karena selama ini yang menyuapi adalah Rasulullah, yang selalu dihinanya, padahal setiap hari disuapin, karena Yahudi ini buta.
Ya. Ini akhlak, Pak, etik. Ya. Makanya di dalam Islam itu yang disebut pekerjaan yang recommended. Ya. Itu adalah pekerjaan sebagai pedagang. Yang kedua, pengembala. Setidaklah seorang nabi kecuali melakukan dua profesi itu. Kalau tidak pedagang, pengembala. Kenapa, Bapak? Karena yang namanya pedagang itu sangat fluktuatif terkait rezeki. Hari ini banyak pengunjung, maka dia dapat uang, maka dia bersyukur. Besok seharian nggak ada pengunjung, maka dia diuji untuk bersabar. Jadi isi hidupnya bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar, terus diuji. Mohon maaf, ini berbeda dengan orang gajian ya, termasuk saya. Ya, ketika pasti nanti di akhir bulan itu terima gaji, ya sudah. Jadi kayak rasa bersyukurnya, rasa bersabarnya itu kurang. Tetapi seorang pedagang memiliki rasa bersyukur, bersabar yang sangat besar. Sedangkan fungsi menjadi seorang pengembala adalah fungsi manajemen. Bagaimana dia bisa memanage sesuatu yang harus dia manage. Ya, itu adalah dua fungsi kenabian yang memang perlu, ya. Sabar, syukur, dan how to manage the work. Itu sangat penting sekali. Nah, kemudian masyarakat muslimin, banyak sekali orang di luar sana yang mengatakan Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki etika berperang. Dan benar. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa ternyata Islam dengan memiliki etika berperang berarti Islam itu mengajarkan untuk berperang. Tetapi ternyata hal tersebut tidak benar. Karena ketika kita memiliki etika, maka kita justru bisa beretika di dalam melakukan sesuatu. Ya. Kita tahu etika table manner, bagaimana cara makan yang baik. Maka kita cara makannya mesti lebih bagus daripada orang yang nggak tahu, sudah suruh makan saja. Nah, Islam sangat mengatur terkait perang sekalipun. Ya, termasuk bagaimana ketika Rasulullah selalu membriefing pasukan-pasukan yang mau berangkat ke medan perang. Selalu di briefing, hati-hati, kalian jangan membunuh wanita, kalian jangan membunuh bayi, kalian jangan membunuh pasien, kalian jangan membunuh orang yang sudah tua, ya kan? Kalian jangan membunuh anak kecil, bahkan kalian jangan membunuh pendeta dan orang-orang yang dihormati di dalam sebuah agama. Kemudian jangan juga menyiksa baik yang masih hidup maupun menyiksa jenazah. Makanya kemarin ketika terjadi konflik Poso, itu bisa kelihatan mana jenazah muslim, mana jenazah bukan muslim, Pak. Kalau jenazahnya itu rusak, itu jenazah muslim. Kalau jenazahnya tidak rusak, itu berarti non muslim. Karena orang muslim pantang untuk menyerang, pantang untuk menyiksa, pantang untuk menyayat meski itu jenazah. Masya Allah, Islam itu sudah sangat mengatur dengan baik. Dan juga dalam briefing tersebut juga Rasulullah mengatakan jangan kalian memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, kalau memang dia nggak mau ya sudah. Karena prinsip di dalam Islam itu ya lakum dinukum waliyadin. Kemudian juga jangan menyerang orang yang sudah menyerah. Wah, ini sudah menurunkan bendera, itu artinya menyerah tidak boleh diserang. Kemudian jangan memotong pohon, jangan menghancurkan bangunan, jangan melakukan pembunuhan terhadap hewan kecuali untuk dimakan. Kemudian selalu penuhi perjanjian yang kalian buat, meski itu dengan seorang musuh sekalipun. Jadi etika perang ini luar biasa. Ada 16 etika perang ketika Rasulullah membriefing korlap yang akan berangkat ke medan perang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dua hal inilah yang harus kita jaga. Bagaimana kita terus harus meningkatkan knowledge kita sebagai umat Islam di profesi apapun kita. Profesi Anda sebagai seorang dokter, profesi Anda sebagai seorang insinyur, profesi Anda sebagai seorang guru dan lain sebagainya. Selalulah kita berkomitmen untuk selalu bisa mengangkat nama Islam. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yasurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah. Kita melakukan satu kegiatan kata kerja, menolong agama Allah. Tapi Allah memberi dua kata kerja. Maka Allah akan menolongmu
dan Allah akan mengokohkan posisimu. Jadi kalau bapak-bapak mau kokoh di posisi bapak yang sekarang, justru harus dengan menolong agama Allah. Kalau enggak Pak, goyangan sekarang digoyang sana, digoyang sini, luar biasa. Tetapi ketika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menjagamu dan Allah akan mengokohkan tetap posisimu. Itu adalah resep dari Quran surat Muhammad ayat 7. Karena apa? Al-Baqarah 120 mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tardo anka yahudu wa nasarah hatta tatabiha milah tahun. Tidak akan ridho yang namanya Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti mereka. Jadi artinya apa Pak? Goncangan kanan kiri itu besar sekali. Makanya kita harus intan surullah yasurkum wa yusabbit aqdamakum. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang selalu menjaga knowledge kita, menjaga etika kita, akhlak kita. Baik itu akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, akhlak kepada sahabat. Bahkan Rasulullah mencontohkan, dan ini sangat berat, akhlak kepada musuh sekalipun. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Kalau Bapak-bapak sadar bahwa secara Masehi bulan ini, bulan April, tepatnya hari ini juga tanggal 22, itu seorang mufti Mesir ya menyebutkan bahwa kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada hari ini 22 April 571 Masehi. Jadi ini seperti acara Maulud Nabi. Karena apa? Ini secara Masehinya ya, walaupun acara Maulid biasanya dilakukan pada Hijriahnya. Tapi tepat hari ini, makanya saya tadi juga sempat kaget ketika mendapatkan informasi hari ini tanggal 22 April pas di bulan Ramadan. Ya insya Allah pertemuan kita kali ini akan selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama berdoa agar kita tetap bisa merapatkan barisan kita sebagai seorang Muslim. Tingkatkan knowledge. Kalau bisa setiap satu masjid ada satu doktor, ada satu masjid ada seorang leader. Apakah itu seorang lurah, apakah itu seorang RT, RW. Satu masjid menghasilkan satu orang pejabat, satu masjid menghasilkan satu orang ilmuwan. Karena di Israel sana sudah mengatakan bahwa paling tidak satu rumah harus ada yang menjadi doktor di bidang sains dan harus ada yang menjadi doktor di bidang sejarah. Karena mereka sangat melihat, mereka ingin merubah sejarah ini, sejarah dunia ini, dan luar biasanya ini dilakukan secara masif. Maka marilah kita juga mengikatkan tali pinggang kita untuk sedikit mengerem di bulan puasa ini. Bulan puasa adalah bulan yang mana menjadi rem ya bagi semua kita. Setelah 11 bulan kita kadang-kadang tidak memiliki rem ya, karena sesungguhnya sehebat-hebat apapun seorang Rossi pembalap, kalau dibisikin bahwa di motornya nggak ada rem, mesti dia nggak akan berani ngebut. Karena memang rem ini sangat penting, puasa ini sangat penting. Beruntunglah umat Islam adalah umat yang selalu dilatih remnya. Apakah rem kita ini sudah blong ataukah rem kita ini masih bagus? Ketika di bulan Ramadan kok kayaknya sama-sama saja dengan bulan-bulan berikutnya, hati-hati. Mungkin rem kita sudah blong. Bagaimana? Kita harus benerin ke orang yang ahli membenarkan. Di orang yang ahli melakukan renovasi, yaitu para ulama-ulama kita. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam di Indonesia juga menjadi umat Islam yang semakin lama semakin satu padu. Dan insya Allah kita semua terjaga, baik dunia kita, baik akhirat kita. Buya Hamka pernah mengatakan bahwa mungkin Islam tidak bisa hilang dari dunia,
tapi Islam bisa hilang dari Indonesia. Makanya itu Buya Hamka mengatakan bahwa mari Pak Karno kita bikin Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan ini adalah ide Buya Hamka untuk membuat Nuzulul Quran. 17-nya adalah dari 17 Agustus. Ramadannya adalah tanggal 17 Agustus, 9 Ramadan adalah hari proklamasi. Bapak-bapak bisa lihat di beberapa buku sejarah bahwa 17 Ramadan Nuzulul Quran itu adalah disampaikan oleh Buya Hamka ketika menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia kepada Pak Karno agar umat Islam di Indonesia lebih kokoh dan lebih mencintai negara ini. Insya Allah kita semua bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kita sampaikan sini. Ilmu Allah sangat luas dan mohon maaf ketika ada salah-salah kata. Marilah kita semua menengadahkan tangan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara ini, agar umat Islam ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun kita akan diserang, insya Allah Allah segera menurunkan ababil-ababilnya dalam bentuk-bentuk yang ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Rabbana la tu'akhizna in nasyi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina ma la qatalana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah orang tua kami, jagalah guru-guru kami, jagalah atasan-atasan kami, jagalah sahabat-sahabat kami, dan jagalah orang-orang yang sudah berjasa kepada kami. Ampunilah kami dari dosa-dosa besar, ya Allah. Ampunilah kami dari harta-harta yang haram, ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang kuat tali-tali simpulnya. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang kuat ukhuwah dan silaturahimnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dan berikanlah kami pemimpin-pemimpin soleh dan sederhana seperti Abu Bakar As-Siddiq. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang soleh dan tegas seperti Umar bin Khattab. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin soleh dan bijak seperti Utsman bin Affan. Dan berikanlah kami pemimpin soleh yang tawadu seperti Ali bin Abi Thalib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.